Halo, kita ketemu lagi di video basis data. Ya, ini merupakan video kelanjutan dari eh, pemodelan entity relationship diagram. Kita sudah belajar mengenai pemetaan atau mapping dari model ke logical dan physical database. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai satu itu adalah ketergantungan fungsional atau functional dependency ya. Lalu selanjutnya kita akan belajar mengenai tahapan yang disebut atau dikenal sebagai normalisasi. Oke, kita mulai dengan materi ketergantungan fungsional. Apa itu yang dimaksud dengan ketergantungan fungsional? Jadi jika kita melihat sebuah tabel basis data, di mana tabel tersebut terdiri dari atribut key, atribut kunci, dan atribut yang non-key atau atribut bukan kunci. Nah, di sini ada aturan atau hukum relasi yang mengacu kepada aturan-aturan di dunia nyata. Kita mengenalnya sebagai proses bisnis. Jadi juga ketergantungan fungsional di sini mensyaratkan bahwa nilai untuk satu set himpunan ditentukan oleh atribut tertentu. Sebaiknya atribut yang menentukan itu adalah atribut kunci ya. Karena di sini ada syarat yang lain yaitu nilai unik untuk menentukan satu set atribut dalam sebuah tabel. Ya, secara singkat, ketergantungan fungsional itu adalah generalisasi dari konsep kunci. Nah, hal ini harus Anda perhatikan dalam perancangan, memastikan bahwa atribut kunci itu menentukan atribut yang lainnya. Dari mana kita mengetahuinya? Oke, kita lihat ke skema berikut. Jadi kita melihat bahwa yang namanya ketergantungan fungsional ini tergantung dari proses bisnis. Untuk entity relationship dan konversi atau mapping ini sudah kita pelajari ya di video-video sebelumnya. Materi kita hari ini adalah memahami ketergantungan fungsional dan dilanjutkan ke normalisasi. Proses bisnis di sini memegang peranan penting untuk menentukan. Jadi pada saat membuat model, analisis Anda dalam membuat sebuah model basis data harus mengacu kepada proses bisnis. Contoh paling sederhana itu adalah ya misalkan di perguruan tinggi. Umumnya di perguruan tinggi, katakanlah di teknik informatika, data mengenai mahasiswa itu ditentukan oleh NRP, ya, nomor registrasi. Ya. Meskipun mahasiswa ada yang namanya persis sama, meskipun ada mahasiswa yang alamatnya sama, kos di tempat sama misalkan, tetapi mahasiswa tersebut akan dikenal sebagai entitas yang unik karena memiliki NRP yang berbeda. Itu artinya dari proses bisnis diketahui bahwa NRP menentukan nama mahasiswa, alamat mahasiswa. Nah, inilah yang dikenal sebagai ketergantungan fungsional. Untuk proses selanjutnya, normalisasi itu tidak bisa dilaksanakan jika tidak diketahui ketergantungan fungsionalnya. Nah, ini contoh misalkan ketergantungan fungsional ini disebutkan satu atribut, biasanya key,
menentukan atribut yang lain, biasanya non-key. Misalkan dari contoh yang saya sampaikan barusan, NRP itu menentukan nama mahasiswa, alamat mahasiswa. Di sini misalkan kita mempunyai tabel mobil, nomor polisi ini sebagai primary key. Lalu ada nomor rangka, nomor mesin, merek mobil, tipe mobil, BBM, bahan bakar minyak, tipe mesin, sampai dengan jumlah penumpang. Nah, di sini ada ketergantungan fungsional. Ternyata nomor polisi itu menentukan nomor rangka, menentukan nomor mesin, menentukan merek mobil, menentukan tipe mobil, menentukan tipe mesin. Menentukan di sini menggunakan tanda panah. Ya, jadi hati-hati menggunakan tanda panah dalam konsep ketergantungan fungsional, karena itu artinya adalah satu atribut menentukan atribut yang lain. Merek mobil, tipe mobil mungkin bisa sama, tipe mesin bisa sama, tetapi itu dianggap sebagai mobil yang berbeda jika nomor polisinya itu berbeda. Nah, bukan tidak mungkin aturan dalam di dunia nyata bahwa tipe mobil ini bisa menentukan BBM, atau mungkin tipe mobil bisa menentukan jumlah penumpang. Jadi pada saat kita membuat sebuah tabel, ya, mungkin kita melihat ada ketergantungan yang tidak efisien. Salah satunya adalah non-key menentukan non-key. Atribut bukan kunci seperti ini, misalkan tipe mobil menentukan atribut yang non-key juga, yaitu jumlah penumpang. Ini bisa diantisipasi dengan menggunakan konsep yang namanya normalisasi. Oke, jadi itu ya ketergantungan fungsional. Jadi yang disebut sebagai normalisasi adalah proses menganalisis lalu memperbaiki skema relasi menggunakan data atribut untuk memperoleh properti skema yang ya bisa dikatakan ideal, karena tujuan untuk membangun basis data itu adalah membangun basis data yang efektif dan efisien. Nah, tujuannya pertama adalah mengoptimalisasi redundan. Jika dalam sebuah tabel basis data itu ada redundansi atau pengulangan isi dari sebuah atribut, itu bisa berakibat keefektivitas dan efisiensi penggunaan basis data. Artinya apa? Mencatat hal-hal yang sebenarnya tidak diperlukan dicatat. Mengapa harus dicatat 100 kali? Misalkan jika cukup dicatat 1 kali saja dan bisa diakses oleh berbagai atribut yang lain. Problemnya misalkan itu adalah tempat penyimpanan yang bisa besar. Problem yang lain adalah akses sehingga bisa lama. Tetapi juga redundan ini tidak bisa dihilangkan 100%, hanya bisa dikurangi untuk redundansi yang tidak perlu saja. Sehingga dalam melakukan misalkan query, dalam melakukan update dari basis data ini akan menghilangkan anomali, ya. Anomali itu kesalahan, yang lain benar kok yang ini salah, ada anomali, ada perbedaan. Misalkan pada saat update, karena terjadi redundansi, mungkin tidak semua update bisa berhasil, sehingga pada saat dilakukan query, yang tidak diupdate akan sulit untuk dicari. Oke. Normalisasi itu seperti yang sudah saya sebutkan tadi, tergantung kepada ketergantungan fungsional. Normalisasi itu ada 5 plus 1, ya.
normalisasi 1, normalisasi 2, normalisasi 3, lalu BCNF, lalu normalisasi keempat, dan normalisasi kelima. Oke, untuk video ini kita coba sampai dengan normalisasi ketiga. Baik, normalisasi pertama atau first normal form, normalisasi pertama, ini berkaitan dengan tadi menghilangkan redundansi. Sorry, bukan menghilangkan, meminimalisir. Ya. Setiap atribut merupakan unsur terkecil dari identitas entitas, jadi tidak perlu dipecah lagi. Semua nilai atribut adalah sederhana dan diusahakan bukan komposit atau multi-value. Ya, jadi pada saat Anda merancang IRD, merancang sebuah atribut, Anda harus tahu isi atribut itu apa. Ya, sehingga bisa dianalisis apakah itu komposit atau multi-value. Ya. Lalu juga menghilangkan redundan atau di sini istilahnya adalah repeating group data, ya, atau data yang bernilai jamak. Ini contohnya. Perhatikan untuk atribut name ini tidak ada masalah karena ini adalah primary key, lalu menentukan ya. Nah, nama siswa ini mungkin ada yang sama, tapi akan sangat jarang nama yang sama, umur. Nah, di sini terjadi redundansi, terjadi pengulangan. Kenapa? Karena ternyata ada siswa, ini tabel siswa ya, tabel hobi, mempunyai hobi yang sama. Ya, misalkan di sini lihat, ini membaca ditulis lebih dari sekali, ada yang di depan, ada yang di belakang. Jadi pada saat Anda mencari membuat query untuk mencari nama siswa yang hobinya membaca, ini akan sulit. Ya, pada saat Anda akan mengupdate, misalkan tadinya membaca mau diupdate menjadi baca buku, sama juga sulit. Ya, ini disebut sebagai vertical redundant. Jadi mengulangnya ini ke pinggir. Bukan tidak mungkin nanti ada yang vertikal redundant ke bawah. Disebutkan berkali-kali, padahal cukup sekali saja, sehingga pada saat melakukan query gampang, pada saat melakukan update cukup sekali saja update, semuanya sudah bisa terupdate dan bisa dimanfaatkan oleh banyak query. Bagaimana caranya? Nah, yang ada redundant ini dipisahkan. Hasilnya adalah seperti ini. Pertama, ini tadi tabel awal didekomposisi, istilahnya dekomposisi atau dipisahkan yang hobi. Konsekuensinya adalah ternyata Anda harus menganalisis bahwa banyak siswa mempunyai banyak hobi. Contohnya tadi hobi membaca, banyak siswa yang hobi membaca. Ya. Termasuk juga satu siswa ternyata memiliki banyak hobi. Sehingga konsekuensinya adalah, satu, Anda harus membuat ID untuk hobi. Ya, ini create supaya mudah nanti menjadi foreign key. Ini primary key jadi foreign key karena banyak kardinalitasnya. Anda buat sebuah tabel baru dengan nama siswa hobi. Ya, dengan cara ini jika Anda mau mengupdate, misalkan tadi membaca menjadi baca buku, Anda cukup update di tabel hobi saja. Cukup sekali. Ya. Anda mau mencari nama siswa yang hobi membaca, bisa menggunakan select dari sini, select dari sini, ya. Lalu from-nya dari siswa dengan siswa hobi dengan hobi, lalu menggunakan syarat dan menggunakan referential integrity dari relasi R01 dan R02. Oke, jadi itu dekomposisi hasilnya dari 1NF. Kita lanjutkan ke normalisasi berikutnya. Normalisasi berikutnya adalah normalisasi kedua atau
second normal form atau 2NF. Nah, syaratnya yang tidak bisa ditawar-tawar adalah redundansi sudah hilang. Ya, kan tadi redundansi di 1NF. Baik. Nah, biasanya untuk 2NF ini harus tergantung katanya secara fungsional. Sebetulnya sama ya. Satu key itu harus menentukan banyak non-key. Tetapi problem di 2NF itu adalah kebergantungan parsial. Sehingga masih memiliki anomali. Apa yang disebut sebagai kebergantungan parsial? Kita harus bisa melihat dari ketergantungan fungsional. Ini contoh paling sederhana. Perhatikan bahwa ternyata tabel ini, katakanlah ini tabel mahasiswa, itu ya, ada NIM, ada kode MK. NIM ini adalah primary key. Kode MK ini adalah secondary key, sehingga tabel ini memiliki 2 buah key. Idealnya adalah 2 buah key ini, baik NIM maupun kode, sama-sama menentukan nama mahasiswa, nama MK, dan nilai. Tapi ternyata pada saat kita lihat ketergantungan fungsionalnya, parsial, ya. Primary key menentukan atribut non-key nama mahasiswa, secondary key menentukan non-key nama MK. Nah, jika terjadi seperti ini, tabelnya memiliki 2 key, primary key dan secondary key, dan masing-masing menentukan non-key-nya masing-masing, wah, ini tidak memenuhi syarat 2NF. Jadi bagaimana cara dekomposisinya? Sebetulnya dekomposisinya sederhana saja. Diusahakan 2 key itu dipisahkan tabelnya. Ya. Jadi tabel primary key jadi ini. Kenapa dengan mahasiswa? Karena primary key menentukan nama mahasiswa. Lalu kode MK menentukan nama MK. Ini dilihat sesuai dekomposisinya seperti ketergantungan fungsional. Ya. Nah, ternyata yang nilai ini ditentukan oleh masing-masing primary key dan secondary key. Sehingga dua-duanya disambungkan di sini menjadi foreign key. Ini tabelnya misalkan tabel NIM, ini nama mahasiswa, maaf. Ini tabel mata kuliah, ini misalkan jadi tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Ya. Jadi didekomposisi dan kode MK yang tadinya secondary key diubah menjadi primary key karena sudah didekomposisi. Oke, jadi itu yang namanya ketergantungan parsial. Anda bisa melihat terjadi di tabel dengan lebih dari 1 kunci. Ya, cuma 3 saja ya, tidak semua DBMS itu bisa membuat lebih dari 1 kunci. Biasanya hanya 1 kunci saja, primary key. Oke. Kita lanjutkan ke normalisasi ketiga. Nah, normalisasi ketiga itu harus lolos dari normalisasi kedua. Misalkan, normalisasi kedua itu tidak ditemukan ketergantungan parsial. Ya tidak apa-apa. Ya, tidak harus didekomposisi. Memang sudah memenuhi syarat 2NF. Anda bisa lanjutkan langsung ke 3NF. 3NF sama ya. Bagaimana kita bisa menentukan ketergantungan transitif yang tidak boleh terjadi di 3NF. Nah, kembali kita harus melihat
ke ketergantungan fungsional tabel yang dihasilkan atau sudah lolos dari normalisasi sebelumnya. Yang disebut sebagai ketergantungan transitif, ini contohnya. Ini sudah bagus ya, primary key menentukan non-key, tapi ternyata ada non-key yang menentukan non-key. Ya. Nah, itu yang disebut sebagai ketergantungan transitif. Jadi tidak langsung tergantung dari primary key-nya, dia tergantung dari non-key. Nim di sini primary key menentukan nama, menentukan alamat, menentukan kode pos. Tapi ternyata seperti yang kita ketahui di dunia nyata bahwa kode pos itu menentukan kota, ya. Sehingga di sini hasilnya adalah non-key menentukan non-key dan tidak memenuhi syarat 3NF. Dekomposisinya, ya, ini kode pos, kota, terutama yang kota, didekomposisi atau dipecah tabelnya menjadi seperti ini. Karena kode pos itu sudah menjadi bisa deklarasikan sebagai primary key, tidak perlu Anda membuat primary key baru lagi. Cukup ini saja jadi primary key dan kota ini menjadi non-key-nya. Nah, di sini kode pos tadinya itu adalah non-key, sekarang menjadi foreign key karena hubungannya banyak ke 1 ya untuk tabel. Oke, jadi itu kurang lebih untuk video ini. Saya harap Anda punya pemahaman terhadap kenapa ada ketergantungan fungsional, ya. Apa kaitannya ketergantungan fungsional dengan proses bisnis? Lalu bagaimana redundansi dan anomali itu bisa dihindari dengan melakukan normalisasi. Contoh di sini adalah 1 sampai dengan 3 yang jika tidak memenuhi syarat, ya, saya ulangi, jika tidak memenuhi syarat, itu harus didekomposisi alias misalkan tabel yang redundan itu dipecah menjadi tabel tersendiri. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengelolaan basis data. Oke, cukup dulu untuk video yang pertama. Kita akan lanjutkan ke normalisasi berikutnya. Oke, terima kasih.